Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Agustin, NIM 226410050 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode simplex. Kalau video yang kemarin saya membahas metode grafik fungsi maksimum. Kalau sekarang metode simplex fungsi maksimum. Nah, metode simplex sendiri itu digunakan untuk mencari laba optimum. Jadi, dalam metode simplex itu selalu berkaitan dengan laba optimum. Hanya optimum ya, tidak ada minimum. Bedanya apa dengan metode simplex dan metode grafik yang kemarin? Kalau metode grafik digunakan untuk dua variabel saja. Sedangkan metode simplex ini berlaku lebih dari dua variabel. Nah, metode simplex sendiri didefinisikan sebagai suatu metode matematis dari satu pemecahan dasar ke pemecahan dasar lainnya, di mana dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemecahan dasar optimal. Nah, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah menghitung dalam metode simplex, di sini sudah ada soal. Fungsi tujuan, maksimalkan Z. Nah, maksimalkan. Kalau metode simplex itu pasti ada kata maksimalkan. Fungsi tujuan maksimalkan Z. Z ini variabel dari fungsi tujuan ya. Z sama dengan 30x1 ditambah 25x2. Kemudian fungsi kendalanya di sini ada 3. Fungsi kendala yang pertama itu 6x1 ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian kendala kedua 5x1 kurang dari sama dengan 25. Sedangkan fungsi kendala yang ketiga 7x2 kurang dari sama dengan 35. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut ini. Ini saya sudah buatkan metode simplex. Langkah-langkahnya seperti apa? Begini. Fungsi tujuan di sini maksimalkan Z sama dengan 30x1 ditambah 25x2. Oke, jadi fungsi tujuannya kita tulis di sini Z max atau Z maksimal sama dengan berapa? 30x1 ditambah 25x2. Terus fungsi kendalanya ada 3. Ada 1, 2, 3. Fungsi kendala yang pertama itu 6x1 ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 40. Fungsi kendala kedua 5x1 kurang dari sama dengan 25. Sedangkan kendala ketiga itu 7x2 kurang dari sama dengan 35. Nah, sudah ada fungsi tujuan, sudah ada fungsi kendala. Saatnya menentukan persamaan simplex. Persamaan simplex dalam metode simplex ini, tanda pertidaksamaan ini kita ubah menjadi sama dengan. Dan di dalam fungsi kendala, kita harus mencantumkan atau menambahkan simbol S. Simbol S itu apa? Simbol S itu artinya simplex atau slex. Jadi pada metode simplex, fungsi kendala selalu ditambahkan simbol S. Dan pertidaksamaannya diubah menjadi sama dengan. Oke. Di sini persamaan simplexnya ada Z. Kita tulis dulu Z. Karena fungsi tujuan ini masuk di persamaan simplex juga. Z, terus persamaan simplex dari fungsi kendala. Fungsi kendala ada 3, berarti 1, 2, 3. Persamaan simplex dari fungsi tujuan dulu. Z ini kan Z maksimal sama dengan, berarti Z ada di ruas kiri, sedangkan matematisnya itu ada di ruas kanan.
kita tulis lagi Z. Ruas kanan ini, nilai-nilai pada ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Jadi positif 30 kalau dirubah ke ruas kiri menjadi negatif 30x1. Kemudian positif 25x2 pindah ke ruas kiri juga sama, negatif 25x2. Nah, kemudian sama dengan 0. Fungsi kendala yang pertama itu 6x1 ditambah 8x2. Tulis lagi 6x1 ditambah 8x2. Nah, pada fungsi kendala tadi sudah saya jelaskan bahwa ditambahkan simbol S untuk fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendala yang pertama berarti S1. Kemudian tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan berapa? 40. Fungsi kendala yang kedua sama 5x1, karena di sini tidak ada x2 berarti langsung ditambah S atau simplex 2, karena kendala yang kedua berarti simplex 2 sama dengan 25. Yang ketiga 7x2, karena tidak ada 2x1, maksudnya karena tidak ada x1 berarti langsung 7x2 ditambah S3, karena kendala yang ketiga berarti S3 sama dengan 35. Seperti ini. Kemudian jika sudah menentukan persamaan simpleksnya, kita hitung ada berapa variabel dalam persamaan simpleks ini. Nah, kita hitung ada berapa variabelnya. Untuk yang pertama, persamaan Z-nya. Persamaan Z di sini ada variabel Z, berarti kita tulis di sini yang pada barisnya kita tulis Z. Terus setelah Z ada variabel X1. Ini sama kayak aljabar ya. Kalau huruf itu berarti variabelnya. Kalau angkanya itu berarti koefisiennya. Nah, di sini sudah X1 sudah, berarti di sini X2. Kemudian sudah semua variabelnya pindah ke persamaan simpleks yang pertama. Yang kendala pertama. Di sini ada variabel X1 sudah ditulis, variabel X2 juga sudah. Sekarang S1 atau simpleks 1. Kemudian sudah semua pindah ke persamaan kendala, persamaan simpleks dari fungsi kendala kedua. X1 sudah ditulis, kemudian S2 simpleks 2. Oke, sudah. Lanjut selanjutnya X2 sudah ada, kemudian S3. Nah, simpleks 3. Oke. Kemudian di sini kita isi dengan nilai kumulatif. Nilai kumulatifnya ini, kemudian setelah itu di sini indeks. Oke, kemudian ini untuk kolomnya kita isi dengan sama seperti baris, hanya saja pada kolom kita tidak perlu mencantumkan X1 dan X2. Jadi yang kita tulis pada kolom itu hanya variabel Z, kemudian S1, kemudian S2, dan S3. Oke, jika sudah, maka lanjut kita masukkan koefisiennya dari masing-masing variabel di persamaan simpleks ini. Persamaan simpleks yang Z, koefisien untuk variabel Z itu 1. Jadi kalau tidak ada koefisiennya, kita anggap itu sebagai 1 ya. Terus X1-nya di sini min 30.
negatif 30. Kemudian X2-nya negatif 25. S1-nya ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti diberi 0. S2 tidak ada, 0. S3 tidak ada, 0. Nah, nilai kumulatif ini berarti yang setelahnya sama dengan. Setelah sama dengan itu kan 0. Berarti di sini nilai kumulatifnya itu 0. Kemudian variabel untuk simplex 1. Nah, di sini simplex 1 kan ini. Pada kendala yang ke-1. Oke, pada yang kendala pertama, di sini koefisien dari X ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti 0. Koefisien dari X1. Maaf, tadi koefisien untuk Z tidak ada, karena tidak ada maka diberi 0. Kemudian koefisien untuk X1 ini ada 6. Kemudian koefisien X2 ada positif 8. Kemudian koefisien dari S1 itu 1. S2 tidak ada, S3 tidak ada, nilai kumulatifnya itu 40. Kemudian yang S2, simplex kedua. Variabel Z tidak ada, variabel X1 ada. Koefisiennya itu kalau tidak ada 0, kemudian koefisien dari X1 itu 5. Kemudian variabel X2 tidak ada, berarti 0. S1 tidak ada, berarti 0. S2 itu 1. Kemudian S3 tidak ada, nilai kumulatif 25. Yang ini juga sama. Variabel Z tidak ada, berarti 0. Terus X1 tidak ada juga, berarti 0. Di sini ada X2, koefisiennya 7, berarti 7. Kemudian S1 tidak ada, 0. S2 tidak ada, 0 juga. S3 di sini ada 1. Kumulatifnya itu 35. Oke, kalau sudah memasukkan semua koefisien pada tabel simplex, selanjutnya kita menentukan kolom kuncinya. Yang pertama kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu dicari dengan nilai negatif terbesar. Jadi kita melihat dari fungsi kendala. Fungsi kendala ini kan fungsi tujuan. Jadi Z, variabel Z. Oke. Kita lihat pada variabel Z ini nilai negatif terbesar itu di mana? Dari di sini sampai sini nilai negatif terbesar itu ada di kolom X1, yaitu negatif 30. Jadi negatif 30 sampai bawah ini, sampai S3 ini merupakan kolom kunci. Oke. Jadi ini kolom kunci. Oke. Kemudian jika sudah menentukan kolom kunci, selanjutnya menentukan baris kuncinya. Baris kunci ditentukan melalui nilai indeks terkecilnya. Nah, di sini kan nilai indeksnya masih kosong nih, berarti harus diisi dulu. Caranya dengan membagi nilai kumulatif dibagi dengan nilai-nilai yang terdapat pada kolom kunci ini. Jadi, untuk variabel Z itu tidak perlu diisi ya. Yang kita isi itu hanya dari variabel S1 sampai S3-nya aja. Z itu dikosongi. Oke. Karena Z ini kan fungsi tujuan, jadi tidak perlu diisi. Oke, jadi 40 dibagi 6. Berapa? Oke, 40 bagi 6. Kita tulis saja di sini. Di luar dulu. 40
dibagi 6, berarti 40/6. Nah, di sini bisa disederhanakan. Jadi, cara penyederhanaannya 40/6 sama-sama dibagi 2. 40/2 itu 20, 6/2 itu 3. Berarti indeks dari S1 itu 20/3. Kemudian 25 dibagi dengan 5. Hasilnya 5. Terus 35 dibagi dengan 0. Nah, berapapun angkanya, kalau dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi atau tidak terhingga ya, teman-teman. Jadi, setelah kita tahu indeksnya, hasil indeksnya ini, kita cari baris kuncinya. Baris kuncinya dicari dengan melalui nilai indeks terkecil 20/3, 5 dengan tak terhingga. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil itu 5 ya. Berarti dari 5 ini sampai X1. Oke, sampai X1. Ingat, Z kita tidak menggunakan. Kita tidak perlu menggunakan Z. Jadi dari X1 sampai 5 ini. Sampai 5 ini merupakan baris kunci. Oke. Nah, di sini ada yang sama-sama masuk anggota kolom kunci dan masuk juga anggota baris kunci. Berapa? Iya, 5. 5 masuk pada anggota kolom kunci, tapi masuk juga pada anggota baris kunci. Jadi 5 di sini termasuk nilai kunci. Nah, jadi untuk perhitungan selanjutnya pasti berpatok pada nilai kunci ini. Oke, kita sudah menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Selanjutnya, cari garis baru. Cari garis baru, caranya itu seperti ini. Di sini, yang menjadi nilai kunci 5. Letaknya 5 itu ada di variabel S2. Variabel S2 ya. Barisnya itu ada di variabel S2. Berarti kita tulis S2. S2 ini menjadi patokannya. Jadi di sini S2. Kemudian kalau untuk membuat garis baru, maka menghasilkan S2 aksen. Untuk garis baru itu menghasilkan S2 aksen. Kemudian kita tulis X1, ingat ya, hitungnya dari X1. X1, X2, S1, S2, S3. Nah, kemudian kita membagi baris pada S2 ini dengan nilai kunci. Jadi untuk X1 nilainya kan 5 dibagi dengan nilai kunci 5, berarti 5 bagi 5 itu berapa? 1. Terus 0, baris kunci ya, 0 dibagi 5 berapa? 0, tetap 0. 0 dibagi 5 juga, untuk S1 nya tetap 0. S2, 1 dibagi 5 menghasilkan 1/5. Terus 0 dibagi 5, S3 nya itu tetap 0. Di sini ada nilai kumulatif ya, nilai kumulatif atau disingkat NK. Nah, NK nya itu 25 dibagi 5 berapa? Hasilnya 5. Oke, jika sudah menentukan garis barunya, patokannya ini patokannya ya, jadi ya,
Nah, ini kemudian menghitung fungsi tujuan baru. Jadi di sini ada Z, maka kita mencari Z aksennya. Garis baru dari Z. Kita tulis ulang. Z di sini X1-nya berapa? Min 30. Kemudian X2-nya min 25. S1 0, S2 0, S3 0, nilai kumulatif 0. Kemudian kita tulis ulang patokan dari garis baru ini, yaitu S2, kita tulis ulang di bawahnya. X1-nya itu 1, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 1/5, S3 0, nilai kumulatif 5. Nah, kemudian di bawah Z ini, di bawah Z aksen ini, kita tulis untuk variabel Z yang masuk pada kolom kunci itu kan min 30. Berarti kita tulis di sini min 30. Nah, kemudian min 30 ini dikalikan dengan masing-masing anggota dari S2 aksen ini. Oke. Nah, untuk Z aksennya dari min 30 sampai 0 ini dikalikan 1 ya. Jadi ini dikali 1 semua. Min 30 kali 1 itu tetap min 30. Min 25 kali 1 tetap min 25. 0 kali 1 tetap 0. Ini juga 0, 0, sama 0. Kemudian min 30 ini dikalikan dengan masing-masingnya. Min 30 kali 1 tetap min 30. Min 30 kali 0 tetap 0. Ini juga 0. Min 30 dikali 1/5 berarti berapa? Min 30 kali 1/5 itu hasilnya ini. Jadi hasilnya min 6. Kan min 30 kali 1/5. 30 dibagi 5. Hasilnya 6. Berhubung di sini itu negatif, berarti min 6. Kemudian 0 min 30 dikali 0 itu tetap 0. Kemudian min 30 dikalikan dengan 5 itu min 150. Oke, berarti ini selesai perhitungannya. Terus kita kurangi. Jadi dari ini, dari sini, nilai-nilai pada baris ini sampai baris ini itu dikurangi. Oke. Min 30 dikurangi min 30 itu 0. Min 20 dikurangi 0 itu tetap min 25. Min 25 dikurangi 0 itu tetap min 25. 0 kurangi 0 itu 0. 0 dikurangi min 6. Negatif ketemu negatif berarti berubah menjadi positif. Berarti tetap positif 6. 0 dikurangi 0 tetap 0. 0 dikurangi negatif 150. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti 120. Oke. Selesai untuk Z aksennya. Berarti nilai-nilai Z aksen yang baru itu 0, min 25, 0, 6, 0, 150. Nah, pada metode simplex ini harus dihitung semua. Jadi bukan hanya variabel Z saja. Variabel S2 sudah dihitung untuk garis barunya. Variabel Z juga sudah dihitung untuk garis barunya. Tinggal variabel S1 dan variabel S3. Kemudian berarti kita cari S1.
S1 aksen, karena garis baru jadi S1 aksen. S1 aksen kita tulis ulang. Dari X1-nya kita lurusin aja. X1-nya itu 6, X2-nya itu 8, S1-nya itu 1, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kumulatif 40. Nah, ini perhitungannya sama seperti tadi. Nilai dari S1 yang ini, kemudian bawahnya itu diberi nilai dari patokannya. Patokannya tadi kan S2 aksen. Berarti ditulis lagi di sini 1, 0, 0, 1/5, 0,5. Nah, kemudian S1 yang masuk pada kolom kunci berapa? 6. S1 yang masuk kolom kunci itu 6. Jadi di bawahnya sini tulis 6 dikalikan dengan nilai-nilai yang ada pada patokan ini. Nah, untuk yang S1 ini yang di atas ini sama seperti tadi, dikalikan 1. 6 kali 1 itu 6, 8 kali 1 8, 1 kali 1 1, 0 kali 1 0, 0 kali 1 ini sama, 40 kali 1 itu tetap 40. Kemudian 6 dikalikan 1 itu 6, terus 6 kali 0 itu 0, ini juga 0, 6 dikali 1/5 berarti 6/5. 0 dikalikan dengan 6 juga 0, 5 dikalikan dengan 6 itu 30. Nah, kalau sudah baru dikurangkan. Jadi nilai ini dan ini itu dikurangi. Oke. 6 dikurangi 6, 0. 8 dikurangi 0 itu tetap 8. 1 kurangi 0 tetap 1. 0 dikurangi 6/5 berarti negatif tetap 6/5. Hanya saja beda di tanda positif negatifnya ya. 0 dikurangi 0 itu 0, 40 dikurangi 30 itu 10. Oke, selesai untuk S1-nya. Kemudian kita cari ini S1 aksen ya, kemudian kita cari yang terakhir S3 aksen. Di sini aja ya, S3 aksen. Nah, untuk S3 aksen kita tulis lagi dari X1 sampai nilai kumulatif. S3 aksen itu untuk X1-nya itu 0, X2-nya 7, S1-nya 0, S2 0, S3 1, nilai kumulatif 35. Nah, kemudian patokan yang kita tulis di bawahnya, patokannya itu kan S2, berarti kita tulis X1-nya itu 1, terus X2-nya 0, S1-nya 0, S2 1/5, S3-nya itu 0, nilai kumulatif 5. Nah, kemudian nilai-nilai dari S2 ini kita kalikan dengan anggota S3 yang masuk pada kolom kunci. Anggota S3 yang masuk pada kolom kunci itu 0, berarti dikalikan 0. Nah, sama seperti tadi, untuk yang atas ini dikali 1, sedangkan yang bawah itu nanti dikalikan dengan 0. Nah, yang atas 0 kali 1 tetap 0, 7 kali 1 tetap 7, 0 kali 1 0, 0 kali 1 juga sama 0, 1 kali 1 tetap 1, 35 kali 1 tetap 35. Nah, kemudian angka 0 di sini kalikan dengan nilai-nilai ini pada kurung ini. 0 kali 1 itu 0, 0 kali 0 tetap 0, 0 kali 0 0, 0 kali 1/5 tetap 0. Berarti apapun angkanya,
Kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. 0 kali 0 itu 0, 0 kali 5 itu 0. Nah, kemudian kita kurangkan nilai-nilai pada yang atas ini dengan yang bawah ini, kita kurangkan. 0 kurangi 0 tetap 0, 7 kurangi 0 tetap 7, 0 kurangi 0 tetap 0, ini juga sama 0, 1 kurangi 0 tetap 1, 35 kurangi 0 tetap 35. Oke, sudah selesai. Ini untuk nilai S3 aksen ya. Sudah selesai. Nilai untuk garis baru dari S2 sudah dihitung. Untuk Z aksennya juga sudah dihitung, kemudian S1-nya juga sudah dihitung, S3-nya juga sudah. Berarti selanjutnya memasukkan nilai-nilai baru pada pada tabel simplex yang baru. Nah, tabel simplex yang baru itu seperti ini. Nah, sama seperti tadi tabel simplexnya, hanya saja yang membedakan itu, kalau ini kan tabel simplex biasa, yang ini tabel simplex aksen, karena garis baru ya, jadi aksen. Tabel simplex yang baru, masukkan saja, sama seperti tadi. Di sini variabel Z, X1, X2, S1, S2, S3, nilai kumulatif, dan indeks. Di sini juga sama, Z, S1, S2, S3. Oke. Setelah sudah selesai, masukkan angka-angkanya. Untuk variabel Z tadi 0 di sini nih. Variabel Z ini tetap ya. Jadi di sini tetap ya. Oke. Untuk variabel Z itu tetap 1, kemudian 0, 0, 0. Oke. Nah, yang X1 ini 0, min 2, 5, kemudian 0 lagi, 6, 0, 150. Yang S1 di sini 0, 8, 1, min 6/5, 0 dan 10. Untuk S2 aksen ya. Oh maaf, ini lupa. Oke, S2 aksen. S2 aksen untuk X1-nya ini 1, X2-nya 0, S1-nya 0, S2 1/5, S3 0, nilai kumulatif 5. S3-nya, S3 di sini ada 0, 7, 0, 0, 1, 3, 5. Oke, sama seperti tadi, kita harus menentukan baris kunci dan kolom kuncinya. Untuk kolom kunci ditentukan dengan nilai negatif terbesar pada variabel Z atau fungsi tujuan. Di variabel Z itu, nah ini yang nilai negatif terbesar itu, ini kan berarti dari sini sampai bawah sampai S3 itu masuk ke kolom kunci. Kemudian kalau sudah baris kuncinya, untuk menentukan baris kunci sama seperti tadi, nilai kumulatif dibagi dengan nilai-nilai yang terdapat pada kolom kunci. Untuk variabel Z tidak perlu dihitung ya. Variabel Z tidak perlu dihitung. Lanjut ke S1 aksen. 10 dibagi 8. 10 dibagi 8. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara membagi 2. Jadi 10 bagi 2 itu 5, 8 bagi 2 itu 4, berarti 5/4. Kemudian di sini 5 dibagi 0. Nah, kalau dibagi 0 berarti hasilnya itu tak terdefinisi atau tak terhingga ya. Kemudian di sini 35 dibagi 7 menghasilkan 5. Oke.
Kemudian indeks sudah diisi, lanjut cari baris kuncinya. Baris kunci itu nilai indeks terkecil. Jadi yang terkecil di sini itu berapa? 5/4. Berarti 5/4 di sini sampai X1. Oke, sampai X1 ini merupakan baris kunci ya. Oke, sampai X1. Ini itu baris kunci. Baris kunci. Oke. Nah, terdapat angka yang menjadi anggota dari kolom kunci dan juga anggota dari baris kunci. Yang mana? Yaitu 8. 8 ini masuk pada kolom kunci, tapi juga masuk pada baris kunci. Jadi pertemuan nilainya. Jadi 8 ini dinamakan nilai kunci. Nah, kemudian buat garis baru, sama seperti tadi. Caranya itu, karena nilai kuncinya terdapat pada S1, maka S1 ini dijadikan patokan. Berarti ini kan S1 aksen, berarti di sini S1 double aksen. Sama. Di sini X1, di sini X2, di sini S1, di sini S2, di sini S3, di sini nilai kumulatif atau disingkat NK ya. Nah, kemudian kita membagi nilai-nilai pada baris kunci, kita bagi dengan nilai kunci. Untuk X1, 0 dibagi 8 menghasilkan 0. 8 dibagi 8, 1. 1 dibagi 8, 1/8. Kemudian S2, min 6/5 dibagi 8. Oke, di sini min 6/5 dibagi 8. Ini kalau 8 itu kalau dijadikan pecahan berarti 8/1 ya. Terus caranya dijadikan perkalian. Kalau ada pembagian seperti ini, jadikan perkalian. Jadi min 6/5 dikali, ini kan 8/1, dibalik 1/8. Hasilnya min 6 kali 1 itu menghasilkan min 6. Kemudian 5 kali 8 itu 40. Berarti min 6/5 dibagi 8 itu min 6/40. Nah, kan hasilnya min 6/40. Min 6/40 ini masih bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Jadi min 6/40 bisa disederhanakan dengan cara membagi masing-masing pada pembilang dan penyebut dengan angka 2. Jadi min 6 dibagi 2 itu min 3, terus 40 dibagi 2 itu 20. Jadi di sini di S2 ini kita tulis min 3/20. Oke, kemudian lanjut mencari S3-nya. S3-nya ini 0 dibagi 8, tetap 0. Kemudian 10 dibagi 8. 10 dibagi 8. Ini bisa disederhanakan dengan cara membagi masing-masing angkanya itu 2. Jadi 10 bagi 2 itu 5, 8 bagi 2 itu 4. Berarti 5/4. Oke, ini udah selesai. Jadi kita nanti berpatoknya sama ini ya, pada S1 ini. Kemudian S1 sudah kita cari. Nah, tadi yang menjadi baris kunci, yang menjadi tempat dari kolom kunci perhitungan tadi,
yang menjadi tempat dari nilai kunci. Tempat dari nilai kunci tadi itu kan S2. Nah, di sini kan berarti kan S2. S2 di sini kita jadikan X1. S2 di sini menjadi X1. Berarti kalau sudah menjadi X1, kenapa dijadikan X1? Karena sudah menjadi patokan. Karena ada nilai kunci tadi, makanya dijadikan patokan. Jadi X1 di sini X1 tidak perlu dihitung. Jadi S2 di sini berubah menjadi X1 dan tidak perlu dihitung. Karena S1 double aksen, X1 double aksen ini garis barunya. Garis baru dari S1 aksen. Berarti S1 aksen sudah dihitung, kemudian S2 aksen karena sudah menjadi X1 tidak perlu dihitung juga. Jadi tinggal Z aksen dengan S3 aksen yang belum dihitung. Kita cari Z aksennya dulu. Caranya kita tulis Z aksen, kalau mencari garis baru berarti menjadi Z double aksen. Kita tulis ulang dulu. Dari X1, X1-nya itu 0, X2-nya min 25, S1-nya 0, S2-nya 6, S3-nya 0, nilai kumulatifnya itu 150. Baru kemudian di bawahnya kita masukkan dalam kurung patokannya, masukkan patokannya S1 double aksen, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 1/8, S2 min 3/20, S3-nya 0, nilai kumulatif 5/4. Oke. Kemudian kita cari anggota dari variabel X ini yang menjadi anggota kolom kunci. Nilai yang menjadi kolom kunci dari variabel X itu min 25. Berarti di sini min 25 ya. Nah, sama seperti tadi. Kalau yang ini kita kalikan 1. Kalau yang baris ini dikalikan dengan yang sini, dengan min 25 itu. Jadi 0 dikalikan 1 ya. Oke. 0 dikali 1 tetap 0, ini min 25 kali 1 tetap min 25, 0 kali 1 0, 6 kali 1 6, 0 kali 1 0, 150 dikali 1 itu 150. Kemudian min 25 dikalikan dengan 0 tetap 0. Min 25 kali 1 min 25. Min 25 dikalikan 1/8 berarti tetap ya min 25/8. Kemudian min 25 dikalikan min 3/20. Hasilnya itu begini. Min 25 dikalikan min 3/20. Min 25 kali min 3 menghasilkan positif 75. Terus per 20. Nah, ini bisa diperkecil, bisa disederhanakan dengan cara membagi masing-masing angkanya itu 5. 75 bagi 5 itu ada 15. Kemudian 20 bagi 5 4. Berarti di sini ditulis 15/4. Terus min 25 dikalikan 0 tetap 0, min 25 dikalikan 5/4 sama min 25 dikali 5/4. Min 25 dikali 5 itu, mohon maaf kalau tadi kan dikali 3, kalau sekarang min 25 dikalikan 5 itu menghasilkan min 125/4. Kalau ini tidak bisa diperkecil ya, tidak bisa disederhanakan, berarti tetap min 125/4. Kemudian nilai yang atas dan yang bawah itu dikurangkan ya. Jadi nilai ini dengan ini itu dikurangi. 0 kurangi 0 tetap 0, min 25 dikurangi min 25 itu 0,
0 dikurangi min 25 per 8. Nah, min ketemu negatif ketemu negatif menghasilkan positif, berarti 25 per 8. 6 dikurangi 15 per 4. Caranya 6 karena dikurangi 15 per 4. Nah, 6 di sini itu sama dengan 6 per 1 kalau dijadikan pecahan. Disamakan penyebutnya, berarti yang ini kali 4, yang atas juga kali 4. 6 kali 4 itu 24. Berarti 24 per 4 dikurangi 15 per 4. 24 dikurangi 15 itu hasilnya 9 kemudian per 4. Berarti di sini 6 dikurangi 15 per 4 itu hasilnya 9 per 4. 0 kurangi 0, 0. 150 dikurangi min 125 per 4. 150 dikurangi min 125 per 4. Positif 150 itu kalau dijadikan pecahan itu 150 per 1. Jadi disamakan penyebutnya dulu, berarti di sini kali 4, di sini juga harus kali 4. 150 kali 4 itu hasilnya 600. 600 per 4. Minus ketemu minus, negatif ketemu negatif menghasilkan positif. Berarti 125 per 4. Nah, 600 ditambah 125 menghasilkan 725 per 4. Jadi di sini 725 per 4. Nah, ini adalah nilai baru untuk Z double aksen. Kemudian Z double aksen sudah kita cari, S1 juga sudah kita cari, S2 karena sudah menjadi X1 tidak perlu dicari lagi. Kemudian yang terakhir itu S3. S3 menjadi kalau menentukan garis baru berarti S3 di sini menjadi S3 double aksen. Kita tulis ulang, X1-nya itu 0, X2-nya 7, 0, 0, 1, 35. Perhitungannya sama kayak tadi ya. Yang di bawahnya itu patokannya. Patokannya tadi kan S1, berarti 0, 1, 1 per 8, min 3 per 20, 0 dan 5 per 4. Nah, ini yang atas ini dikalikan 1. Yang atas dikalikan 1. Nah, yang di bawah dalam kurung ini kita kalikan dengan nilai S3 yang masuk pada kolom kunci. S3 yang masuk kolom kunci, ini kan kolom kunci. Nah, itu kan angka 7. Berarti pada kurung ini, nilai pada kurung itu dikalikan 7. Oke. 0 dikalikan 1 tetap 0. 7 kali 1 7, 0 kali 1 itu 0, ini sama 0, 1 kali 1 1, 35 kali 1 35. 7 kali 0 itu 0. 7 kali 1 7, 7 kali 1 per 8, 7 per 8. Kemudian 7 dikali min 3 per 20. Berarti 7 kali 3 itu sebentar. 7 kali min 3 per 20. 7 dikali 3 itu min 21 karena negatif ya, berarti per 20 tetap 7 kali 0 tetap 0. 7 dikali 5 per 4. 7 kali 5 itu 35. 35 per 4. Oke. Jika sudah, langsung dikurangkan. Nah, nilai di atas dan di bawah itu dikurangkan ya. 0 kurangi 0 itu 0. 7 kurangi 7 itu 0. 0 dikurangi 7 per 8 itu sama, hanya saja bedanya di negatif, min 7 per 8. Kalau ini positif, ini negatif karena dikurangi ya. 0 dikurangi min 21 per 20 karena minus ketemu minus atau negatif ketemu negatif menghasilkan positif, berarti 21 per 20. 1 dikurangi 0 itu tetap 1
35 dikurangi 35 per 4. 35 dikurangi 35 per 4. Perhitungannya sama kayak tadi. 35 ini sama, kalau dijadikan pecahan itu 35 per 1. Jadi tinggal disamakan penyebut. Oke. 35 dikalikan 4 itu 140 per 4 dikurangi 35 per 4 menghasilkan 140 kurangi 35 itu 105 per 4. Berarti di sini 105 per 4. Oke, ini nilai-nilai untuk S3 double aksen. Nah, kan sudah dicari semua, tinggal masukkan saja. Di sini variabel Z, di sini X1, X2, kemudian S1, S2, S3, nilai kumulatif. Nah, indeks tidak perlu ya. Indeks di sini itu bisa ditulis tanpa kolom juga bisa. Kemudian di sini Z double aksen. Kemudian di sini juga S1 double aksen. Karena di sini S2 aksen sudah menjadi X1, berarti di sini tinggal aja ditulis X1 gitu. Kemudian di sini S3 double aksen. Nah, tinggal dimasukkan. Untuk variabel Z, nilai-nilai barunya itu ini. Kalau untuk Z di sini, kolom Z itu tetap ya 1000. Berarti di sini tetap 1000, sama seperti yang pertama. Kemudian untuk baris dari nilai-nilai baru Z double aksen ini ya. Untuk X1-nya itu 0, X2-nya 0, S1-nya 25 per 8, S2-nya 9 per 4, S3 0, nilai kumulatif 725 per 4. S1 double aksen. Ini tinggal masukkan 0, 1, 1 per 8 min 3 per 20, 0, 5 per 4. X1 nya tetap ya harus pakai nilai ini, berarti 0, 1, 0, 0, 1, maaf, X1 0, 0 ini 1 ya, maaf ini keliru. Nah, jadi 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 0, dan 5. S3 nya 0, 0, min 7 per 8, 21 per 20, 1, 105 per 4. Nah, pada tabel simplex double aksen ini kita lihat pada variabel Z itu terdapat nilai negatif atau tidak. Jika terdapat nilai negatif, maka harus menghitung ulang seperti di awal tadi, hingga menghasilkan nilai positif semua. Tapi apabila pada variabel Z sudah nilai positif semua, tidak ada nilai negatif, maka perhitungan selesai sampai saat ini juga. Nah, kita lihat pada variabel Z sudah tidak ada nilai negatif, berarti perhitungannya sudah selesai. Jadi, kesimpulannya, suatu perusahaan bisa menghasilkan laba maksimum yaitu sebesar ini. Sebesar 725 per 4. Jadi, saya ulang. Perusahaan bisa menghasilkan laba maksimum atau laba terbesar sebanyak 725 per 4. Karena di sini 725 per 4 itu setara dengan, kita hitung dulu, setara dengan 725 bagi 4, 181,25. 5 per 4
setara dengan 1,25. Ini 5 tetap 5 ya. Kalau ini 105/4 setara dengan 25/5. Nah, jadi karena X1-nya ini dari nilai kunci yang pertama itu terdapat pada S2, berarti S2 ini diganti X1. Nah, sekarang nilai kuncinya itu ada di sini. Nilai kuncinya ada di S1. Berarti di sini S1 menjadi X2. Nah, gini. Jadi kesimpulannya itu, suatu perusahaan bisa memperoleh laba maksimum sebesar 725/4 atau setara dengan 181,25 dengan memproduksi X1 sebanyak 5 dan X2 sebanyak 5/4 atau setara dengan 1,25. Nah, sekian video dari saya mengenai perhitungan metode simplex. Saya harap mengerti dan paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.